Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danish, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persiapan sekaligus tata cara untuk melaksanakan ibadah umroh. Untuk hukum umroh, yaitu wajib sekali seumur hidup, sebagaimana pula untuk haji. Dan berikut adalah syarat-syarat untuk wajib umroh. Yang pertama adalah muslim atau beragama Islam. Yang kedua adalah merdeka. Ketiga mukallaf. Dan juga yang terakhir adalah mustati atau mampu. Dan lanjut untuk kepersiapan umroh. Yaitu untuk keutamaan umroh. Bahwa umroh adalah merupakan jihad bagi pria maupun wanita. Dan untuk melaksanakan ibadah umroh ini juga mampu untuk menghapus dosa dan juga kefakiran. Dan untuk melaksanakan ini harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan juga ittiba atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama juga ada persiapan kondisi fisik dan juga mental. Yang kedua adalah pemahaman ilmu sesuai dengan amalan dan juga tuntunan Rasulullah. Yang ketiga adalah bersihkan diri, yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah atau meminta maaf kepada orang di sekitar kita. Yang keempat yaitu persiapan material, seperti menyelesaikan utang piutang ataupun menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Lanjut untuk tata cara umroh. Untuk yang pertama yaitu ada ihram. Untuk ihram ini bersiap-siap sebelum ihram, yaitu dengan mandi, mencukur kumis, atau memakai wangian. Itu selanjutnya adalah memakai pakaian ihram. Nah, untuk pria yaitu ridho atau kain penutup atas dan izar untuk kain penutup bawah. Dan kedua kain tersebut tidak berjahit. Sedangkan untuk wanita, yaitu pakaiannya sesuai dengan syariat, tidak memakai penutup wajah ataupun sarung tangan, serta wewangian yang tidak menyengat. Yang kedua adalah berniat dari mikot. Nah, berikut adalah bacaan untuk niat menunaikan ibadah umroh. Labbaik Allahumma umroh. Berikut adalah hal-hal yang dilarang ketika berihram. Yaitu yang pertama adalah mencukur rambut, kedua ada berburu binatang darat, dan yang ketiga adalah memotong kuku dan juga bulu badan. Dan selanjutnya juga ada hal-hal yang diperbolehkan ketika berihram. Dan diantaranya adalah membersihkan kepala dan badan, kedua merubah posisi pakaian ihram, dan yang ketiga adalah memotong rambut sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh, maka diperbolehkan untuk mengucap bacaan berikut. Yang keempat, jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka diperbolehkan untuk sholat terlebih dahulu sebelum melaksanakan ihram. Dan yang kelima, juga dapat memperbanyak membaca talbiyah seperti bacaan berikut.
Yang keenam adalah dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Nah, untuk yang langkah selanjutnya, yang ketujuh adalah masuk Masjidil Haram dengan kaki kanan terlebih dahulu, sambil membaca bacaan berikut ini. Yang selanjutnya yaitu ada tawaf. Untuk ini kita menuju ke Hajar Aswad, yaitu dengan membaca bacaan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Setelah itu kita mengusapnya dengan menggunakan tangan kanan. Setelah mengusapnya, kita juga harus menciumnya. Dan jika kita memang tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, kita cukup dengan mengusapnya saja. Lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad tersebut. Dan jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, kita cukup dengan memberi isyarat dengan tangan. Dan langkah selanjutnya atau langkah ke-9 yaitu kita dapat memulai tawaf umrah sebanyak 7 putaran. Dan untuk tawaf ini dapat dimulai dan juga diakhiri di Hajar Aswad. Dan untuk tawaf ini juga disunahkan untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan juga berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Yang selanjutnya yaitu disunahkan untuk mengusap rukun yamani di setiap putaran tawaf. Dan berikut adalah letak untuk rukun yamani. Yang 11 adalah ketika kita berada di antara rukun yamani dan juga Hajar Aswad, kita disunahkan untuk membaca bacaan berikut. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang ke-12 yaitu setelah kita melakukan tawaf, pria akan menutup kedua pundak dan juga menuju ke makam Ibrahim sambil membaca bacaan berikut. Watakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Yang ke-13 yaitu sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat yaitu di belakang makam Ibrahim. Untuk rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat terakhir. Dan selanjutnya, setelah kita menunaikan ibadah sholat, kita disunahkan untuk meminum air zam-zam. Selanjutnya kita akan pulang, yaitu pada langkah ke-15 kita kembali ke Hajar Aswad dan juga melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Untuk langkah selanjutnya, kita menuju ke Bukit Syafa untuk melaksanakan sa'i dengan membaca bacaan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Lalu kita juga dapat mengucapkan bacaan Nabla'u bima bada'allah bih.
Langkah selanjutnya yang ke-17 yaitu kita dapat menaiki bukit Safa lalu kita menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya. Sembari itu, kita juga harus membaca bacaan berikut ini. Yang ke-18 yaitu kita turun dari Safa dan juga berjalan menuju Marwah. Dan disunahkan bagi kita untuk berada kecil di antara dua lampu hijau bagi pria. Dan lalu kita juga berjalan biasa menuju Marwah. Lalu kita membaca juga bacaan seperti sebelumnya. Lakukanlah hal ini sampai 7 kali hingga berakhir pada titik Marwah. Atau hingga berakhir di Marwah. Ketika sa'i ini tidak ada bacaan tertentu, sehingga boleh berpikir dan juga membaca bacaan yang dikehendaki. Atau kita juga dapat mengamalkan bacaan berikut. Allahumma firli warhamhu anta azul akram. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada tahalul, yaitu setelah sa'i, maka bertahalul dengan mencukur gundu untuk pria dan juga memindahkan rambut sepanjang 1 ruas jari untuk wanita. Nah, maka berakhirlah ibadah umroh dan Anda telah diperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang ketika berihram. Demikian tata cara dan juga pelaksanaan ibadah umroh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.